semuanya, kami selaku siswi dari SMP Sugi Pranoto Sanggau, kami selaku siswi dari salah satu kelompok wawancara di kelas 8C telah melaksanakan kegiatan ini dengan penuh persiapan dan sebagaimana mestinya. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas di bidang mata pelajaran IPS yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Topik pembicaraan kami hari ini adalah mobilitas sosial. Jadi, mewawancarai salah satu guru dari SMP Sugi Pranoto Sanggau. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas IPS dan mendapatkan nilai yang baik serta bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Hari ini kami berdua akan mewawancarai seorang guru dari SMP Sugi Pranoto Sanggau yang bernama Gusti Stefanus Pandri. Oke, yang pertama-tama bolehkah Bapak memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang biodata Bapak? Nama Bapak Gusti Stefanus Pandri, bisa dipanggil Pak Pandri. Bapak lahir tanggal 17 Desember 1995. Untuk agama, Bapak beragama Katolik. Dan sudah berapa lama Bapak menjadi guru di sekolah ini? Bapak menjadi guru di sekolah ini itu kurang lebih 5 tahun. Di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 15 Juli, Bapak masuk di sekolah ini. Baiklah, sebagai guru yang telah bekerja selama 5 tahun di SMP Sugi Pranoto, apa saja status sosial atau pangkat yang pernah Bapak alami selama di sini? Selama di sini, tepatnya tahun 2019, Bapak ditunjuk menjadi wali kelas 7D. Sampai dengan 7D tersebut naik ke kelas 9. Setelah tamat, Bapak ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina OSIS di SMP Sugi Pranoto sampai dengan saat ini. Baiklah, ternyata Bapak pernah mengalami status sosial dari bawah hingga sekarang ke tingkat yang cukup tinggi. Dan dalam setiap proses untuk mencapai semua itu, pastinya Bapak pernah mengalami dampak atau pengaruh positif dan negatifnya dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Jadi boleh berbagi sedikit dong Pak tentang pengaruh baik dan pengaruh buruk yang terjadi sehari-hari selama Bapak menempuh satu sosial Bapak sampai ke tingkat sosial Bapak sekarang ini. Dan di status sosial, khususnya di lingkungan masyarakat, itu Bapak sebagai masyarakat biasa membaur dengan masyarakat yang lainnya. Untuk di lingkungan sekolah, dampak positifnya itu kita merasa lebih berkarir di sini itu wawasan kita terbuka, motivasi untuk belajar, rasa ingin tahu tinggi ya. Karena di sini kita tahu tepatnya di Sugi Pranoto ini untuk sekolahnya itu sekolah terfavorit juga di Kabupaten Sanggau ya. Cukup terkenal. Iya, cukup terkenal di Kabupaten Sanggau. Jadi kita gurunya juga harus membuka wawasan, tidak hanya sebatas pengetahuan di lingkungan sekolah saja. Jadi di luar juga kita harus mengembangkan ilmu kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dinas, misalnya kan. Dari situ wawasan itu kita kembangkan, terapkan di sekolah kita di SMP Sugi Pranoto ini. Untuk hal negatifnya di sekolah ini, terutama saat selepas pandemi, ya, itu tingkat etika, attitude siswa-siswinya itu sangat jauh berbeda dengan saat pertama kali Bapak masuk di sekolah ini, tepatnya 2019, kemudian masuk di tahun 2020 setelah pandemi. Etika, sopan santun terutama yang nampak sekali di sekolah ini itu kurang atau jauh, sulit mendidiknya karena Bapak dan Ibu guru juga memahami hal itu karena kurang lebih 2 tahun kita terpapar oleh pandemi COVID-19, sehingga untuk mendidik karakter setiap siswa itu sedikit sulit ya. Mulai saat ini Bapak berharap seluruh siswa memahami, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita, terutama etika saat bertemu dengan guru, bertemu dengan orang yang lebih dewasa. Tegur sapanya harus diterapkan karena sekolah kita ini menuju sekolah ramah anak. Baiklah, dan yang terakhir ya Pak, kami akan bertanya
tentang faktor-faktor yang mendorong Bapak untuk mau melakukan mobilitas sosial vertikal naik ini, Pak. Faktor-faktor yang mendorong itu rasa ingin tahu dan rasa ingin untuk anak-anak di sekolah kita itu baik ke depannya. Ya. Setelah faktor pendorong untuk Bapak melakukan mobilitas sosial ini, bolehkah Bapak memberitahukan tentang faktor-faktor penghambat yang Bapak alami selama melakukan mobilitas vertikal ini? Faktor penghambat tentunya dari situasi, keadaan, dan kondisi niat anak-anak di sekolah kita. Biasanya kita ingin hal ini seperti ini, tapi ada saja yang menghalangi seperti kalian ketahui di sekolah kita itu pagi kan kita jam 6.45 harus sudah baris. Ada saja yang terlambat, jadi itu faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk disiplin atau mobilitas vertikal naik sebagai faktor penghambat. Oke, setelah kita mendengar segala yang pernah Pak Pandria alami selama menempuh status sosial yang tidak mudah ini, semuanya sudah menginspirasi kita untuk dapat bergerak lebih maju dan lebih semangat lagi ke depannya. Terima kasih Pak atas waktu dan semua yang telah Bapak ceritakan, energi. Terima kasih Pak. Sehat, semangat, sukses. 3. Teruslah berjuang dan ingatlah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Salam sehat, semangat, sukses. Thanks for watching.